Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang bakal bikin bulu kuduk kalian merinding. Dan di video ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tolong Ayunin Mas. Cerita ini sendiri ditulis oleh pengguna Wattpad dengan nama akun Beruang Biru. Bagi yang mau membaca langsung thread horornya, silakan klik sumber tautan yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Jangan lupa buat follow dan vote karya beliau juga ya. Biar jadi tambahan motivasi buat si penulisnya langsung dalam berkarya. Dan sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor yang akan disajikan di channel ini. Dan kalau sudah, mari sama-sama kita simak kisah berikut. Sini gue ceritain. Tolong ayunin Mas. Kisah ini berasal dari sebuah keluarga yang tinggal di sebuah desa pedalaman. Sebut saja keluarga ini keluarga Pak Sudono. Pak Sudono adalah seorang petani padi, dan biasanya ia mengajak istrinya untuk membantu pekerjaan saat menyawah. Tapi, sawah yang ia garap bukanlah lahan miliknya pribadi, melainkan sawah garapan milik orang lain, di mana Pak Sudono mendapat upah dengan sistem bagi hasil. Jadi ketika musim panen tiba, Pak Sudono dapat upah 50% dari hasil panen miliknya. Sedangkan 50%-nya lagi adalah milik juragannya. Namun hasil panen tersebut tidak selalu melulu berbentuk uang. Terkadang, Pak Sudono meminta beberapa persen upahnya dalam bentuk beras. Tergantung situasi nanti. Kecuali saat gagal panen, maka Pak Sudono tidak akan mendapat apapun. Persis seperti apa yang akan terjadi saat ini. Dari garapan sawah yang Pak Sudono dan istrinya kerjakan, biasanya mereka bisa memanen sebanyak 3 ton padi. Dari 3 ton padi itu, nanti akan dibagi untuk dua pihak. 50% untuk Pak Sudono, dan 50% lagi untuk juragannya. Hingga masing-masing mendapat 1,5 ton padi. Dan itu pun Pak Sudono harus membayar lagi untuk pupuk, bibit, dan tetek bengek yang lainnya. Jadi kalau di total bersih, Pak Sudono dan istrinya mendapat hasil bersih sebesar 1 ton padi saja. Tapi itu sudah cukup untuk menghidupi keluarga hingga panen berikutnya datang. Meski harus hidup dengan pas-pasan. Tapi sayang, Pak Sudono kali ini hanya bisa memanen 2 kuintal padi saja. Sangat jauh berbeda pada musim panen sebelumnya. Hal ini disebabkan karena hawa bareng hingga sebagian besar hasil panen gagal. Tentu ini hal yang mengecewakan. Selama berbulan-bulan berusaha, tapi hasil panen malah gagal. Tapi mau seperti apapun hasilnya, inilah kenyataannya. Pak Sudono dan sang istri harus bisa menerimanya meski berat hati. Setelah Pak Sudono dan istri mendapat bayaran padi mereka berdua pun pamit pulang dengan juragan dan para buruh petani yang lain. Pulang dengan menaiki sepeda yang agak usang, serta berboncengan dengan istrinya. Saat di jalan pulang, Pak Sudono dan istrinya saling mencurahkan isi hati mereka masing-masing. Tentu tentang rasa kecewa mereka karena gagal panen yang akan berdampak kepada ekonomi keluarga. Apalagi Pak Sudono dan istri memiliki 2 orang anak. Satu adalah anak laki-laki yang baru saja lulus SMA, dan satu lagi adalah anak perempuan yang baru berusia 6 tahun. Peristiwa gagal panen jelas akan menjadi masa yang sulit untuk keluarga. Tapi sebagai orang tua, sudah seyogyanya mereka akan berusaha mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut. Dan salah satu jalan keluarnya adalah meminjam kepada tetangga atau saudara dekat. Pak Sudono dan istri sudah sampai di rumah, menaruh peralatan serta topi caping mereka. Lalu kemudian masuk ke dalam rumah dengan suasana hati yang buruk. Saat mereka masuk, anak pertama mereka yang bernama Beno langsung menghampiri.
Beno menghampiri dengan raut wajah yang ceria, karena ia berharap orang tuanya membawa sebuah kabar baik untuknya. Beberapa hari terakhir, Beno memang selalu merengek kepada orang tuanya untuk dibelikan sebuah sepeda motor. Ia yang baru saja lulus SMA ingin seperti kebanyakan temannya yang sudah memiliki kendaraan sendiri. Karena itu, ia selalu meminta kepada ibunya. Melihat anaknya yang terus merengek, hati seorang ibu pun akhirnya luluh. Ibunya pun telah berjanji kepada Beno akan membelikannya sebuah sepeda motor, asal Beno mau bersabar menunggu hingga musim panen bulan ini tiba. Meski ibunya berjanji hanya akan membelikannya sebuah sepeda motor bekas saja, Beno pun merasa tak masalah dengan itu. Ia siap menunggu, meski pada akhirnya rencana hanyalah tinggal sebuah rencana. Dengan peristiwa gagal panen, tentu orang tuanya tidak bisa mengabulkan permintaan tersebut untuk saat ini. Melihat orang tuanya yang sudah pulang, Beno langsung menghampiri. Tapi sayang, Beno tidak cukup pintar membaca situasi. Meski orang tuanya pulang dengan wajah yang muram, Beno justru malah menagih janji. "Bu, gimana? Jadi kan beliin aku motor?" tanya Beno dengan sumringah. Tentu, keinginan Beno malah membuat orang tuanya semakin merasa tersudut. Ibunya hanya bisa diam menahan kesedihan, karena dirinya merasa gagal untuk memenuhi janjinya kepada anaknya. Ia tak menyangka bahwa panen kali ini hasilnya tak sesuai harapan. Namun berbeda dengan ibunya, ayah Beno, yaitu Pak Sudono, justru terpancing emosi. Beliau justru membentak Beno yang menganggap permintaannya terlalu menyusahkan orang tua. Dengan emosi, Pak Sudono pun berucap, "Bisanya cuma nuntut. Kamu pikir kita sanggup beliin kamu motor? Kalaupun ada uang, mending buat bayar utang," tegas Pak Sudono pada anaknya. Emosi yang ditujukan Pak Sudono bisa terbilang wajar, karena sedari awal Pak Sudono memang enggan untuk membelikan Beno sebuah kendaraan, mengingat bahwa ia memang merasa tak sanggup membelikannya. Kala permintaannya ditolak oleh sang ayah, Beno pun tak bisa akal. Ia lalu mendekati sang ibu dan terus merengek kepadanya. Hingga akhirnya, sang ibu pun luluh dan berjanji akan membelikannya kendaraan pada musim panen kali ini. Tapi sebagaimana yang sudah terjadi, keluarga mereka kini ditimpa cobaan. Ketika Pak Sudono membentak Beno anaknya barusan, cobaan keluarga ini malah makin menjadi. Beno yang tak terima sang ayah ikut campur pun terpancing emosi untuk melawan ayahnya. Beno pun berkata, "Ini urusan aku sama ibu, Bapak nggak usah ikut campur," protes Beno dengan nada tinggi. Tentu melihat tingkah anaknya yang melawan, Pak Sudono pun semakin geram. Lalu ia berkata, "Dasar nggak tahu diri, kamu nggak lihat Bapak sama ibu setiap hari nyawah demi nyambung hidup, bersyukur jadi anak," tegas Pak Sudono dengan tatapan mata nanar. Namun seperti tak ingin mengalah, Beno pun menimpal nasihat sang ayah. "Lah, itu kan emang tugas orang tua, kenapa harus protes? Kalau nggak mau repot, ya nggak usah punya anak," ucap Beno melawan kepada ayahnya yang saat ini berdiri berhadapan dengannya. Mendengar ucapan anaknya barusan, Pak Sudono langsung menampar Beno dengan keras. Jujur, hubungan Beno dan Pak Sudono memang tidak begitu baik. Beno tidak begitu dekat dengan ayahnya. Pak Sudono pun tak begitu dekat dengan Beno anaknya. Jadi permasalahan kali ini seperti menjadi bukti bahwa mereka berdua memang tidak bisa saling memahami. Melihat pertengkaran antara anak dan ayah tersebut, sang ibu hanya bisa kebingungan dan mulai menangis. Ia tak tahu harus berbuat apa, karena ia tahu keduanya memiliki sifat keras kepala yang sama. Bahkan air matanya yang sudah jatuh sekalipun tetap tidak bisa menengahi pertengkaran tersebut.
setelah ditampar oleh ayahnya. Beno pun berkata, "Bilang aja Pak, aku itu beban kan? Jadi artinya ada aku atau nggak ada sekalipun sama aja kan bagi Bapak. Jadi ya udah, aku pergi." Beno pun langsung lekas meninggalkan rumah. Melihat anaknya yang kabur, tangis sang ibu semakin pecah. Ia merasa sangat bersalah atas kejadian ini. Ia berandai, andaikan saja hari ini ia pulang dengan membawa uang yang cukup. Harusnya kejadian ini tak perlu terjadi. Takkan ada pertengkaran. Sekali lagi, berbeda dari emosi yang ditujukan sang ibu. Pak Sudono justru membiarkan anaknya pergi serta melarang istrinya untuk mengejar. Mungkin suasana hatinya begitu buruk. Mungkin amarahnya kini begitu tersulut, sehingga membiarkan begitu saja anaknya yang pergi kabur. Atau mungkin Pak Sudono menganggap perilaku Beno kekanakan dan mengira bahwa anaknya akan kembali pulang nanti saat ia sudah merasa lapar. Singkat cerita, keesokan malamnya pun tiba. Beno yang sedari kemarin minggat, hingga detik ini pun belum kembali pulang. Perkiraan ayahnya salah besar. Jangankan melihat Beno pulang ke rumah, bahkan mendengar kabar anaknya saja tidak. Di sisi sang ibu, tentu ia merasa sangat khawatir. Bahkan entah sudah berapa kali ia mengusap air matanya yang jatuh basah pipi. Malam ini, Pak Sudono dan istrinya mulai mencari keberadaan Beno dan anak mereka. Mereka berdua memiliki tekad yang sama untuk menemukan Beno. Sudah sekitar 4 jam berlalu. Sudah 4 jam mereka mencari Beno. Bahkan kini waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dan mereka berdua masih belum bisa menemukan di mana Beno berada. Hampir seluruh kampung mereka jelajahi. Hampir setiap rumah warga mereka singgahi. Hanya untuk mencari di mana Beno anak mereka berada. Namun pada akhirnya, usaha mereka berakhir nihil. Dan mereka pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, anak kedua mereka langsung menghampiri. Namanya adalah Indah, gadis kecil berusia 6 tahun. Selama mencari Beno, Indah berada di rumah dan dititipkan kepada tetangga. Indah belum begitu mengerti dengan apa yang terjadi. Tapi yang pasti, ia tahu kalau ibunya sedang menangis saat ini. Pak Sudono terus meminta kepada warga sekitar untuk menghubungi kerabat mereka yang berada di luar kampung. Meminta untuk menanyakan serta mencari tahu perihal Beno. Siapa tahu ada yang mengetahui keberadaannya. Sementara istrinya hanya bisa terus berdoa dan berharap agar anaknya diberi perlindungan. Kurang lebih sejam kemudian, orang dari luar kampung datang ke rumah Pak Sudono dengan membawa sepeda motor. Ia tampak membonceng seseorang, dan lalu ia pun berhenti persis di depan rumah Pak Sudono. Di mana Pak Sudono dan istrinya masih terlihat siaga di depan pintu rumah. Dan benar saja, orang luar kampung tersebut memang memboncengi Beno, anak mereka. Pak Sudono dan istri tidak tahu siapa orang itu. Tapi mereka langsung bertanya kepada orang tersebut. Sedangkan Beno langsung meluyur masuk ke rumah. Dari apa yang dipertanyakan Pak Sudono kepada orang tersebut, bisa ditangkap sebuah kesimpulan bahwa Beno menginap di rumah temannya selama ini dengan sebuah alasan ringan. Kalau dirinya hanya sedang ingin menginap saja di rumah temannya itu. Dan orang yang mengantar Beno adalah ayah dari temannya Beno tersebut. Dan beliau sudah meminta maaf kepada Pak Sudono maupun istrinya tentang peristiwa ini. Beliau tidak tahu kalau Beno kabur dari rumah. Dan baik Pak Sudono dan istrinya pun justru berterima kasih karena sudah mengantar Beno pulang. Lalu orang itu pun pamit pulang. Setelah masalah selesai, warga sekitar kembali ke rumah masing-masing. Pak Sudono dan istri pun masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu rumah mereka. Dan tentu yang terjadi berikutnya adalah sebuah masalah besar. Ibu Beno merasa bersyukur ketika tahu kalau anaknya dalam keadaan baik-baik saja.
Tapi untuk Pak Sudono sendiri, ia justru naik pitam ketika menemui Beno di dalam kamar. Beliau pun tahu bahwa saat ini Beno hanya sedang berpura-pura tidur di atas kasur. Dengan cepat, ia langsung menghampiri Beno dengan emosi dan membentak beberapa kali. Pak Sudono merasa perilaku Beno sudah membuatnya malu. Semua tetangga tahu, bahkan sampai keluar kampung pun tahu. Amarahnya kepada Beno perihal sepeda motor saja belum mereda. Kini Beno malah menambah amarah ayahnya dengan masalah baru. Hingga dengan emosi yang sudah begitu memuncak, Pak Sudono merangsak ke arah Beno. Kemudian sang ayah mencekik anaknya. Dan kali ini, Beno tidak lagi melawan. Ia hanya diam saja. Bahkan saat kedua tangan ayahnya mencekik, Beno hanya diam saja tak bergeming. Seakan dirinya pasrah dengan hukuman yang akan diterimanya. Untung saja, ibunya berada di sana. Dengan suara menangis, sang ibu mampu melerai perilaku ayahnya yang sudah kesetanan. Pak Sudono yang sedang kalut dipeluk oleh istrinya erat-erat. Beliau mencoba mencegah suaminya mendekati sang anak. Meski demikian, Pak Sudono tetap saja tidak bisa meredakan amarahnya. Amarahnya terus meledak-ledak meski dihalangi oleh istrinya mendekati Beno. Pak Sudono terus saja tanpa henti memaki anaknya dengan kata-kata, menghujani Beno dengan kalimat yang menyakitkan. Hingga pada akhirnya, Pak Sudono pun berkata, "Kalau tahu gedenya bakal begini, mending gak usah lahir sekalian." Pak Sudono memaki dengan suara lantang. Tangannya pun turut menunjuk ke arah Beno kuat-kuat. Mendengar ucapan Pak Sudono barusan, sang istri mulai menangis histeris. Ia tak menyangka bahwa suaminya akan tega mengucapkan itu. Dan lebih jauh, ia tak menyangka bahwa janjinya kepada Beno justru malah membawa keluarganya ke dalam malapetaka. Indah yang sebelumnya sudah tertidur, tiba-tiba saja kini terbangun. Ia menghampiri mereka, berdiri dari kejauhan, sembari memeluk erat boneka kecilnya. Indah tidak mengerti malapetaka apa yang sedang menyelimuti keluarganya. Yang ia tahu, kakaknya sedang dimarahi habis-habisan oleh ayahnya, dan ibunya terlihat sedang berusaha setengah mati mencoba menenangkan ayahnya. Sementara dirinya sendiri mulai meneteskan air mata karena merasa takut. Sepertinya kini unek-unek Pak Sudono telah habis. Tak ada lagi kata makian yang keluar dari bibirnya. Setelah puas menumpahkan semua amarah, kini Pak Sudono beranjak ke tempat lain, menyisakan Beno, ibunya, dan Indah di sana. Masih mencoba menahan tangisannya, sang ibu mendekati Beno perlahan. Ekspresi Beno sendiri tidak terlihat, karena ia memalingkan wajahnya menghadap ke arah tembok. Namun sang ibu meyakini bahwa Beno juga merasa sedih saat ini. Ia meyakini itu karenanya tidak seperti cara suaminya. Beliau memilih untuk lebih tenang saat menghadapi Beno kini. Sepanjang yang ibunya tahu, Beno memang anak yang keras kepala. Saat ia menginginkan sesuatu, maka hal itu harus dikabulkan. Karena jika tidak, Beno akan merajuk meski sudah besar. Sepertinya sifat buruknya yang satu ini pun belum bisa hilang. Tapi sang ibu tahu bahwa Beno juga adalah anak yang baik. Indah dan sang ibu masih berada di samping Beno. Indah hanya bisa terdiam dengan apa yang dilihatnya. Boneka kecilnya pun masih ia peluk dengan erat. Sedangkan sang ibu mulai memberitahu perihal apa yang terjadi kepada Beno. Ia mulai bercerita bahwa panen bulan ini gagal. Karena itu, ibunya pun meminta maaf jika janjinya kepada Beno belum bisa ditepati. Tapi ibunya tetap berjanji, jika musim panen berhasil, Beno akan tetap dibelikan sepeda motor. Ibunya hanya meminta agar Beno bisa lebih sabar sedikit lagi. Dan ibunya pun meminta kepada Beno untuk memaafkan ayahnya. Mungkin ayahnya menjadi seperti itu karena sedang merasa kesulitan saat ini, hingga akhirnya tak bisa mengontrol emosi. Beno sendiri tidak mengatakan sepatah kata pun, bahkan bahasa isyarat seperti mengangguk pun tidak. Benar-benar tidak ada jawaban apapun darinya. Meski begitu, ibunya mengerti posisi Beno saat ini. Ia memaklumi jika Beno tidak mau menggubris.
Lagi pula, jika Beno mau mendengar ceritanya saja. Bagi sang ibu itu sudah lebih dari cukup. Ini adalah pertengkaran yang hebat. Jelas akan membutuhkan waktu untuk kembali seperti semula. Keesokan harinya pun tiba. Ini adalah Minggu pagi. Namun seperti biasa, Pak Sudono dan istri harus tetap keluar untuk menggarap sawah. Tidak ada hari libur bagi mereka. Sebelum berangkat menggarap sawah, tentu sang ibu sudah pasti menyiapkan sarapan terlebih dahulu di rumah. Mengingat tadi malam terjadi pertengkaran hebat, ia berinisiatif untuk membuatkan sarapan favorit Beno dan ayahnya. Keduanya memiliki makanan favorit yang sama, yakni tahu, tempe, dan telur bacem. Berharap hari ini keduanya bisa saling memaafkan dan seperti sedia kala, atau bahkan lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Tapi saat sarapan bersama, Beno tidak hadir di sana. Meski sang ibu sudah mencoba sekuat hati, Beno tetap merasa enggan. Alhasil, sarapan kali ini hanya dihadiri Pak Sudono, sang ibu, dan Indah saja. Setelah selesai sarapan, Pak Sudono dan istrinya berangkat ke sawah. Dan hari ini, Indah mendapat sebuah tugas kecil dari ibunya, yaitu membangunkan kakaknya dan menyuruhnya untuk segera sarapan. Indah yang masih berusia 6 tahun menganggap itu adalah sebuah misi yang sangat besar. Karena itulah, dirinya terus mencoba membangunkan Beno tanpa lelah. Dan akhirnya, Beno pun terbangun. Jujur saja, Beno tidak tidur nyenyak malam ini. Bahkan sebenarnya tanpa perlu dibangunkan sekalipun, Beno sudah bangun sedari pagi buta tadi. Ia memikirkan satu hal yang terus saja tanpa henti mengiang di kepalanya. Beno tahu kalau kedua orang tuanya sudah pergi. Karena itu, ia beranjak dari atas kasurnya yang sudah lapuk. Lalu ia pun berkata kepada adik kecilnya, "Indah, kita main yuk." Ajak Beno dengan intonasi yang bersahabat. Indah yang mengerti maksud dari perkataan kakaknya pun mengangguk. Meski ia sendiri tidak tahu permainan apa yang akan kakaknya mainkan. Indah hanya melihat kakaknya menjadi sibuk sendiri mencari sesuatu. Hingga akhirnya, Indah melihat kakaknya membawa sebuah kain, lalu mengikatnya ke bubung rumah yang cukup tinggi. Indah melihat kakaknya berdiri di atas sebuah kursi. Indah juga melihat kakaknya memasukkan kepalanya ke simpul kain tersebut. Indah pun melihat kakaknya berdiri di sana sambil tersenyum kepadanya. Lalu kakaknya pun berkata, "Dek, ayunin mas dong." Indah yang masih belum mengerti apa-apa mengiyakan permintaan kakaknya tersebut. Ia sedikit mendorong Beno ke belakang. Meski pelan, dorongan itu sudah cukup membuat Beno kehilangan pijakan. Seketika, kain yang menggantung tersebut langsung menjerat leher Beno dengan kuat. Dalam beberapa saat, tubuh Beno seperti mengejang tak karuan. Matanya melotot serta mulutnya yang terbuka lebar di saat yang sama. Kemudian terdengar suara pekikan pilu darinya. Indah tidak tahu kakaknya sedang melakukan apa. Tapi ketika kakaknya sudah tak lagi bergerak, Indah mencoba memanggil nama kakaknya beberapa kali. Nada suaranya semakin mengencang, memanggil nama kakaknya. Semakin mengencang dan semakin mengencang. Hingga terasa pilu saat Indah meneriakkan nama kakaknya sembari menangis. Tak lama berselang, beberapa tetangga mencoba masuk ke dalam rumah Pak Sudono. Dan mereka semua melihat sebuah kenyataan yang memilukan. Bahwa Beno sudah mati bunuh diri. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menyaksikan kisah ini hingga akhir. Jika kalian suka dengan ceritanya, silakan like, subscribe, dan share juga ya. Dan nantikan kisah-kisah berikutnya yang akan saya ceritakan di lain kesempatan. Saya Febrian, terima kasih atas perhatiannya. Dan salam horor.